Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sejarah peradaban Islam. Baik, pertanyaan pertama, yakni bagaimanakah silsilah Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Adam alaihissalam? Seperti kita tahu, Nabi Muhammad adalah anak dari Sayyid Abdullah. Jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdullah dan kakeknya bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadri bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudr bin Nizar bin Muaddi bin Adnan bin Addu Wakil Udada bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Yu'rab bin Yashjub bin Nabat bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarih atau Azar bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattushah bin Akhnuh atau Nabi Idris alaihissalam bin Yard bin Mahlayil bin Qainan bin Yanish bin Shid dan bin Adam alaihissalam. Itulah silsilah Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Adam alaihissalam. Oke, ke pertanyaan yang kedua, apa sih Syiah, apa sih Khawarij, dan apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, karena ini berhubungan, mari kita membaca sejarah. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini dinamakan Perang Siffin, hingga karena berjalannya peperangan sampai suatu titik, yaitu adanya peristiwa ahkam atau arbitrase. Nah, ada kubu yang sangat mendukung Ali bin Abi Thalib, ada juga yang sangat menentang keputusan Ali bin Abi Thalib untuk mau berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib inilah yang kelak menjadi golongan Syiah, dan yang menentang keputusan Ali bin Abi Thalib dan keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib itulah yang dinamakan Khawarij. Maka dari itu dinamakan Khawarij karena berasal dari lafadz kharaja yang artinya keluar. Kemudian setelah adanya peperangan Ali bin Abi Thalib, muncullah kelompok-kelompok Syiah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah dan sebagainya, Jabariyah dan Qadariyah. Dari semua kelompok-kelompok tersebut akhirnya muncullah suatu kelompok lagi yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok inilah yang dianggap yang paling sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti hadisnya ma'an alaihi wa ashabih. Jadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kelompok yang masih teguh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian perbedaan Syiah, perbedaan Khawarij dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain kepada sejarahnya, dia juga memiliki beberapa perbedaan di bidang akidah, di bidang fikih dan sebagainya. Oke, ke pertanyaan yang ketiga, yakni sejarah masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Mengenai ini ada banyak teori yang menyebutkan berasal dari mana Islam masuk ke Nusantara. Ada yang mengatakan dari Arab langsung, ada yang mengatakan dari Gujarat, India, ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari Cina. Tentu semua itu berdasarkan pada penggalian fakta-fakta sejarah yang ada. Mungkin semuanya benar, tetapi
yang menjadi fokus adalah yang paling diingat masyarakat Indonesia, bagaimana Islam masuk itu melalui para pendakwah-pendakwah yang menyebarkan melalui berbagai cara seperti perdagangan, pernikahan, percampuran budaya dan sebagainya. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang damai, dengan cara yang rahmat, dengan cara tidak menimbulkan pertempuran dan pertengkaran. Baik, ke pertanyaan yang keempat, apa sih Islam Nusantara? Secara bahasa, Islam Nusantara bisa diartikan sebagai Islam yang ada di Nusantara. Sederhana sebenarnya, namun istilah ini muncul adalah konsep yang digagas oleh organisasi Nahdlatul Ulama pada event Muktamar ke-33 di Jombang. Namun setelah itu Nahdlatul Ulama sendiri tidak mengeluarkan secara pasti apa sih yang dimaksud Islam Nusantara secara komprehensif. Akhirnya banyaklah muncul pro dan kontra tentang konsep Islam Nusantara sendiri. Adapun salah satunya yang bisa kita lihat apa sih Islam Nusantara adalah dari Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Said Akil Sirot menuturkan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang mensinergikan nilai-nilai universal bersifat teologis dari Tuhan yang ilahiyah dengan kultur budaya tradisi yang bersifat kreativitas manusia atau insaniyah. Artinya bisa kita pahami bahwa Islam Nusantara secara substansinya Islam yang tidak berubah dari pakemnya, akan tetapi hanya ekspresi tentang keagamaan Islam yang kemudian bercampur dengan kultur budaya kenusantaraan. Oke, yang kelima, yang terakhir, apa sih peran kita sebagai pemuda dalam melestarikan dan menjaga budaya Islam Nusantara? Yang pertama, sekiranya kita perlu mengkampanyekan tentang pentingnya melestarikan budaya ini, Islam Nusantara. Karena kebanyakan pemuda sudah mulai enggan melestarikan budaya-budaya leluhur kita, terutama budaya yang bernafaskan Islam, yang tidak melenceng dari syariat, perlu benar-benar kita jaga agar tidak tergerus oleh zaman. Tentu yang kedua, kita harus senantiasa mendukung, antusias berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan agama Islam, terutama Islam Nusantara. Hal ini penting karena peran pemuda sebagai pengganti, sebagai penerus generasi sebelumnya. Jika kita tidak melatih dari muda, maka hal ini akan sulit dilestarikan ke depannya. Oke, itulah tadi beberapa Q&A, pertanyaan-pertanyaan tentang seputar Islam, seputar sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Saya Ahmad Fadlin Zubair, NIM D 2019-2037, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.